Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bagian pertama. Maka saat ini kita akan belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua bagian kedua. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, silahkan sediakan Alkitab Anda masing-masing karena saya hanya menggunakan referensi dari Alkitab saja. Dan saat kita siap untuk belajar, mari undang Roh Suci ke dalam hati kita masing-masing agar dapat menuntun hati kita dalam mempelajari Alkitab kali ini. Teman-teman, dalam Matius pasal 24, Yesus berbicara tentang nubuatan kehancuran Yerusalem dan kesudahan dunia atau kedatangannya yang kedua kali. Hal itu ditanyakan oleh murid-muridnya dalam Matius 24 ayat 3. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kemudian Yesus menjawab di ayat selanjutnya bahwa akan ada penyesat, Mesias palsu yang mengaku sebagai Kristus. Akan ada perang, deru perang, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kemudian di ayat berikutnya, akan terjadi siksaan berat pada umat-umat Allah. Setelah itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, apakah kejadian-kejadian yang dinubuatkan Kristus itu sudah terjadi atau belum? Tentu sudah terjadi. Berikut beberapa orang yang mengaku nabi. Mirza Ghulam Ahmad, 1830-5908. Pendiri Ahmadiyah, mengaku nabi dan Mesias yang dijanjikan. Joseph Smith, 1800-5844. Pendiri Mormon, mengaku menerima wahyu dari malaikat. David Koresh, 1910-9993. Pemimpin sekte Branch Davidians, mengaku nabi akhir zaman. Nostradamus, 1500-1566, mengaku punya karunia nubuatan meskipun bukan nabi dalam tradisi agama. Simon Bar Kokhba, sekitar 100-135 m, pemimpin pemberontakan Yahudi, dianggap Mesias oleh sebagian pengikutnya. Sabbatai Zevi, 1676, orang Yahudi Ottoman yang mengklaim dirinya sebagai Mesias. Jim Jones, 1931-1978, pemimpin sekte People's Temple, mengaku Kristus reinkarnasi. Sun Myung Moon, 1902-2012, pendiri Unification Church, mengklaim dirinya Mesias kedua. Sergei Torop Vissarion, lahir 1961, dari Rusia, mengaku reinkarnasi Yesus Kristus. Alan John Miller, lahir 1962, dari Australia, mengklaim dirinya Yesus yang hidup kembali. Jose Luis de Jesus Miranda, 1946-2013, dari Puerto Rico, mendeklarasikan dirinya sebagai Kristus dan Antikristus sekaligus. Kemudian tentang Perang Yahudi Romawi pertama, 60-673 m, pemberontakan Yahudi terhadap Romawi. Bait Allah kedua hancur tahun 70 m. Perang Saudara Romawi 69 m, tahun 4 Kaisar. Perang Jenderal-Jenderal Romawi berebut tahta setelah Kaisar Nero wafat. Akhirnya Vespasian menjadi Kaisar Romawi. Perang Gotik 370-6382 m, Romawi melawan bangsa Gotik atau Barbar dari utara. Singkatnya, bangsa Gotik ini melarikan diri dari bangsa Hun, lalu mencari perlindungan di Romawi, lalu memberontak pada Romawi. Romawi kalah tahun 378 dan Kaisar Valens tewas. Perang Islam Bizantium 629-718 m. Kekhalifahan Islam versus Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Ekspansi Islam dan perebutan wilayah Syam, Mesir, Anatolia, hasilnya Islam menguasai banyak wilayah Bizantium di Timur Tengah. Perang Salib pertama, 1096-1099 m, tentara Kristen Eropa versus Muslim di Tanah Suci, perebutan Yerusalem, dan tempat-tempat suci Kristen. Tentara Salib berhasil merebut Yerusalem pada 1099. Perang 100 tahun, 1337-1453, Inggris versus Prancis. Sengketa takhta Prancis. Ratusan ribu jiwa menjadi korban.
Joan of Arc muncul di akhir perang ini. Perang 30 tahun, 1608-1648, negara-negara Eropa, Protestan versus Katolik. Awalnya soal agama lalu politik kekuasaan. Sekitar 8 juta orang menjadi korban. Dan ini adalah salah satu perang agama terbesar dalam sejarah. Perang Napoleon 1803-1815. Prancis pimpinan Napoleon versus koalisi negara-negara Eropa. Perebutan kekuasaan di Eropa berakhir dengan kekalahan Napoleon di Waterloo. Perang Saudara Amerika 1861-1865, Union Utara versus Konfederasi Selatan. Isu perbudakan dan hak negara bagian. Ini adalah perang paling mematikan dalam sejarah Amerika. Perang Dunia I, 1914-1918, aliansi sekutu versus blok sentral. Penyebabnya persaingan kekuasaan, nasionalisme, pembunuhan Pangeran Ferdinand. Perang ini adalah era parit-parit, senjata kimia, dan perang modern pertama. Perang Dunia II, 1930-1945, sekutu versus blok poros, Nazi Jerman, Jepang, Italia. Penyebab adalah agresi militer Hitler dan Kekaisaran Jepang. Korban sebanyak 78,5 juta orang, sekitar 3% populasi dunia saat itu. Dan ini menjadi perang terdahsyat dan terbesar saat itu. Perang Korea 1950-1953, Korea Utara komunis versus Korea Selatan, didukung PBB, ideologi komunis versus demokrasi. Perang Vietnam 1955-1975, Vietnam Utara komunis versus Vietnam Selatan, didukung Amerika. Perang ideologi dan pengaruh global, Perang Dingin, serta perang-perang lainnya, belum lagi perang Israel melawan Palestina yang tak kunjung usai, perang Rusia melawan Ukraina dan sebagainya. Sekarang nubuat Yesus tentang kelaparan. Kelaparan besar Tiongkok 1960-1961. Lokasi Cina korban 15,45 juta jiwa. Penyebab kebijakan salah, Great Leap Forward, manipulasi data, cuaca buruk, panen gagal, distribusi makanan kacau. Ini merupakan kelaparan paling mematikan dalam sejarah manusia. Holodomor 1932-1933. Lokasi Ukraina, waktu itu bagian dari Uni Soviet. Korban 37 juta jiwa. Penyebab kebijakan paksa kolektivisasi pertanian oleh Stalin, ditambah penyitaan hasil panen oleh pemerintah Soviet. Banyak sejarawan menganggap ini genosida buatan. Kelaparan besar Irlandia 1855-1852. Lokasi Irlandia korban, Zehembat, Fu-4, 1 juta meninggal, 2 juta lebih migrasi. Penyebab gagal panen kentang karena penyakit tanaman Phytophthora infestans, plus minimnya bantuan dari pemerintah Inggris. Peristiwa ini mengubah sejarah Irlandia selamanya. Kelaparan Bengal 1943. Lokasi Benggala, India, waktu itu koloni Inggris. Korban 2-3 juta jiwa. Penyebab Perang Dunia II, kegagalan distribusi makanan, manipulasi pasar, plus kebijakan kolonial Inggris. Catatan, ada tuduhan bahwa Inggris di bawah Winston Churchill membiarkan kelaparan terjadi. Kelaparan Korea Utara 1994-1998. Lokasi Korea Utara korban 600.002 juta jiwa. Penyebab runtuhnya bantuan ekonomi Soviet, cuaca buruk, dan salah urus ekonomi oleh pemerintah. Peristiwa ini sampai sekarang efeknya masih terasa di rakyat korut. Kemudian tentang gempa bumi. Di Indonesia saat ini jika kita cek situs atau postingan BMKG, Anda akan dapati bahwa selalu ada gempa bumi di wilayah Indonesia paling tidak 1 bulan sekali. Berikut fakta tentang gempa di 20 tahun terakhir ya. Gempa Samudra Hindia, Aceh, Indonesia 26 Desember 2004, magnitudo 9,19,3 mua korban, sekitar 230,000, 280,000 jiwa di 14 negara.
Catatan: salah satu gempa paling mematikan sepanjang sejarah, menyebabkan tsunami raksasa hingga ke Afrika. Gempa ini memang tepat di akhir 2004, tapi dampaknya besar banget ke tahun-tahun berikutnya. Gempa Tohoku, Jepang 11 Maret 2011, magnitudo 9,0 moe korban, sekitar 19,700 jiwa catatan, tsunami besar, kehancuran parah, menyebabkan bencana nuklir Fukushima. Gempa Nias Simeulue, Indonesia 28 Maret 2005, magnitudo 8,6 moe korban, sekitar 1,300 jiwa catatan, salah satu gempa susulan besar dari tsunami Aceh, menghancurkan banyak wilayah di Sumatera. Gempa Chile 27 Februari 2010, magnitudo 8,8 korban, sekitar 525 jiwa catatan. Salah satu gempa terkuat yang pernah tercatat, menyebabkan tsunami lokal. Gempa Sulawesi Tengah, Palu, Donggala, Indonesia 28 September 2018, magnitudo 7,5 mewe korban, sekitar 4,300 jiwa catatan, memicu tsunami dan fenomena likuifaksi yang menghancurkan seluruh pemukiman. Kemudian setelah gempa bumi, Yesus menyebutkan akan ada siksaan berat pada umat-umat Tuhan oleh karena nama Yesus Kristus. Apakah ini juga sudah terjadi? Sejarah mencatat penganiayaan di bawah Kaisar Nero. 64. Metode siksaan. Dibakar hidup-hidup sebagai obor malam, dilempar ke arena untuk dimakan binatang buas. Motif: Nero mencari kambing hitam untuk kebakaran besar Roma. Pembantaian massal di abad pertengahan. Contoh, Perang Salib 1095-1291. Meskipun umumnya Kristen melawan Muslim, ada juga pembunuhan terhadap kelompok Kristen minoritas yang dianggap sesat. Inkuisisi Spanyol. Orang Kristen yang dianggap menyimpang disiksa dan dibakar di tiang. Penganiayaan modern abad 20-21, negara komunis, Uni Soviet, ribuan gereja dihancurkan, pastor dan jemaat dibunuh atau dikirim ke kamp kerja paksa. Gulag. Tiongkok. Penindasan gereja bawah tanah, penangkapan jemaat, penghancuran salib dan gereja. Di negara-negara tertentu, di beberapa wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Asia, orang Kristen dibunuh karena iman mereka hingga sekarang. Martir Armenia 1915, dalam genosida Armenia oleh Kesultanan Ottoman, sekitar 1,5 juta orang dibunuh, banyak diantaranya adalah orang Kristen Armenia. Itu hanya beberapa contoh saja. Apakah Anda tahu peristiwa-peristiwa penyiksaan, pendiskreditkan umat Kristen di tempat-tempat tertentu? Silakan tulis di kolom komentar. Setelah ini, Yesus Kristus menyebutkan tentang tanda-tanda di langit, yaitu matahari dan bulan akan menjadi gelap. Kapankah itu terjadi? Peristiwa ini disebut Dark Day di Amerika, 19 Mei 1780. Kejadiannya tiba-tiba di siang hari, daerah New England, AS bagian timur laut, menjadi gelap total. Penyebab masih misteri. Banyak orang saat itu menganggap itu tanda kiamat. Durasi gelap mulai dari pagi, puncaknya tengah hari. Kemudian bulan menjadi gelap atau tidak bersinar. Hal ini sekarang menjadi hal yang biasa saat terjadi gerhana bulan. Atau kalau teman-teman tahu kapan terjadi peristiwa bulan tidak bersinar, bukan peristiwa gerhana bulan, tulis di komentar ya. Lalu kemudian bintang-bintang berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Bintang-bintang berjatuhan ini merupakan peristiwa jatuhnya meteor-meteor menjadi meteorit, yang tentu hal ini bukan hal asing lagi bagi kita. Berikut peristiwa menggoncangkan langit, peristiwa Tunguska 1908. Pada 30 Juni 1908, sebuah ledakan besar terjadi di wilayah Siberia, Rusia. Sebuah meteor kecil, kemungkinan sebuah komet atau asteroid yang terdiri dari es dan batu, meledak di udara, menghasilkan ledakan yang diperkirakan setara dengan 10-15 megaton TNT. Peristiwa ini meratakan sekitar 2,000 km hutan dan menyebabkan kerusakan besar meskipun tidak ada korban jiwa langsung. Namun, ini adalah salah satu peristiwa meteor terbesar yang tercatat dalam sejarah modern. Hujan meteor Perseids
1844. Ini merupakan salah satu hujan meteor yang tercatat dalam sejarah. Dan meskipun hujan meteor Perseids terjadi setiap tahun, pada 1844 ada catatan bahwa fenomena ini sangat mencolok. Peristiwa Chelyabinsk 2013, pada 15 Februari 2013, sebuah meteorit besar memasuki atmosfer bumi di atas kota Chelyabinsk, Rusia. Meteor ini meledak pada ketinggian sekitar 30 km, menghasilkan gelombang kejut yang menyebabkan lebih dari 1,500 orang terluka. Meskipun meteor ini tidak mencapai permukaan bumi dalam bentuk batu besar, ledakan udara tersebut sangat kuat dan menyebabkan kerusakan pada ribuan jendela. Selain daripada tanda-tanda itu, Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 juga menegaskan penurunan moral pada manusia. Akan ada masa yang sukar, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan sombong. Mereka menjadi pemfitnah, berontak kepada orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apakah kondisi ini sudah terjadi? Anda bisa menjawab dan mencari datanya sendiri kan? Tetapi seiring bertambahnya kemerosotan, moral, dan kejahatan manusia, banyak orang yang akan menyelidiki kitab suci dan pengetahuan akan bertambah-tambah seperti yang disebutkan dalam kitab Daniel 12 ayat keempat. Dan sebagai penghujung tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jika sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia dan Injil, dan memberikan kesempatan pada kita untuk menyampaikan Injil itu ke orang-orang lain yang belum mengenal siapa Kristus itu. Teman-teman, jika semua tanda-tanda ini sudah terjadi, ingatlah bahwa waktunya sudah dekat. Matius 24 ayat 32 sampai 34. Dan perkataan Yesus ini tidak akan berlalu, teman-teman. Ini pasti akan terjadi. Kedatangannya merupakan hal yang pasti akan terjadi. Matius 24 ayat 35. Namun Yesus tidak memberitahukan pada kita kapan tepatnya Ia datang. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius 24, 36. Teman-teman, sebuah nasihat untuk kita agar kita tetap terus bersedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus adalah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Demikian pelajaran kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bagian kedua ini. Semoga menambah wawasan, pengetahuan, dan iman kita pada Tuhan. Sampai bertemu lagi di topik pembahasan berikutnya. Tuhan memberkati.